Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat ya anak-anak. Ini kemarin sudah Ibu jelaskan pertemuan pertama. Sekarang pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua masih tetap mengenai vektor. Kalau pertemuan kemarin itu tentang penjumlahan, pengurangan atau selisih dan perkalian skalar. Nah, sekarang perkalian vektor ya. Perkalian vektor, operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara sebagai berikut. Sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Diberikan vektor A1, A2. Nah, kalau tadi sebelumnya di penjumlahan pengurangan itu kita pakainya baris pertama dan baris kedua, sekarang pakai kolom pertama, kolom kedua, A1, A2. Kalau tadi susunannya ke bawah, ini ke samping ya. Dan B sama dengan B1 kali B1 dan B2. Hasil kedua vektor dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B ditambah A2 dikali B2. Jadi intinya di dalam vektor, baik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kalian harus menguasai tentang matriks. Kalau matriks dikuasai, insya Allah ke perkalian vektor ini kalian akan bisa menyelesaikannya ya. Maka cara penyelesaiannya dalam perkalian vektor itu adalah, misal diketahui vektor P sama dengan 5 dan 7 dan vektor Q sama dengan 3 min 2. Tentukan hasil kalinya ya. Berarti tinggal P1-nya itu 5, P2-nya 7. Tinggal dikalikan P1 dikali P2, P1 dikali Q2 ya. P1 dikali Q1, terus P2 dikali Q2. Berarti P1-nya berapa? P1-nya itu 5, Q1-nya 3. Tinggal kalikan, berarti 15. P2-nya berapa? 7. Kalikan dengan Q2-nya berapa? Min 2. 7 kali min 2 berarti min 14. 15 dikurang 14. Hasilnya adalah 1. Nah, untuk selanjutnya sudut antara kedua vektor diketahui. Ini sama cara mencarinya seperti yang tadi. Contohnya pun hampir sama, cuma kalau yang ini memakai sudut ya. Misalkan dia akar vektor A 61. A1-nya adalah 6, A2-nya adalah 1. Berarti kamu pakai yang rumus X kuadrat, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti panjang atau besaran vektor A itu sama dengan akar 6 kuadrat, berarti kan 36. 1 kuadrat berapa? Tetap 1. 36 tambah 1 adalah 37. Nah, terus vektor B misalnya 3 dan 6. Berarti 3-nya dikuadratkan, hasilnya adalah 9 karena dia memakai akar ya. Akarnya itu adalah X kuadrat Y kuadrat, atau di sini vektor B berarti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Terus B2-nya adalah 6, berarti 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 36 adalah akar 45. Nah, tinggal tadi akar 37 itu kita pakai dalam perkalian ini memakai sudut. Rumusnya adalah sama dengan besar vektor A dikali B cos alfa. Berarti akar 37 dikali akar 45 cos alfanya apa? Di sini diketahui gambarnya itu adalah sudutnya 60 derajat. Berarti cosnya adalah 60 derajat. Cos dari 60 derajat berapa? Setengah. Akar dari 37 dikali akar 45 ya. Berapa? Itu adalah sekitar, ya coba kalian itu maka dikalikan dengan setengah, didapat 3/2 dan akar 185. Itu hasilnya ya. Terus selanjutnya besar dan arah vektor resultan. Nah, ini semua adalah rumus, silahkan dibaca, dihafalkan satu persatu ya. Ya jelas sekali sudah Ibu tuliskan, Ibu buat, Ibu singkat saja. Selanjutnya contoh dari besar dan arah vektor resultan. Nah, misalnya di sini diberikan dua buah
vektor, yaitu A dengan panjang 4 satuan dan vektor B dengan panjang 6 satuan. Vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar dan arah vektor resultan. Berarti sama seperti tadi, pakai akar dulu. Resultan R. R itu adalah resultan ya. Sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB dikali cos alfa. Lihat rumus yang tadi di depan ya. Pakai itu rumusnya. Nah, tinggal kuadratkan semua. Apa yang diketahui di sini? Vektor A dan vektor B. Ya, di sini resultannya yaitu panjangnya 4 dan panjang vektor B-nya 6, berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Berarti tinggal 2AB, berarti 2 dikali 4 dikali 6. Cos alfa gambarnya itu adalah sudutnya 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Cos alfanya diganti dengan sudut yang sudah diketahui, berarti 60 derajat. 16 ditambah 36 ditambah 48, jumlahnya berapa? Bagi setengah, maka didapat hasilnya adalah akar 76 ya. Tuh, memakai rumus yang tadi Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya resultan 3 buah vektor atau lebih. Sebuah vektor pada R kuadrat atau resultan dapat dijabarkan menjadi vektor komponen berdasarkan S. Perhatikan gambar di samping. Nah, di samping tuh sudah ada gambar ya, gambar horizontal dan vertikal. Di situ juga ada sudutnya, tapi tidak diketahui, hanya contoh saja situ, contoh dari gambar. Nah, maka didapat di sini rumusnya adalah dari gambar atau dari 3 buah vektor itu adalah sin theta sama dengan AB per 0B sama dengan AY per A. Maka didapat AY sama dengan A sin theta. Cos theta sama dengan OA sama dibagi OB sama dengan AX per A. AX sama dengan A cos theta. Hasil dari rumus 3 vektor. Pasor. Pengertian pasor. Pasor adalah vektor yang memiliki titik pangkal dan panjang yang tetap, tetapi memiliki arah yang berubah-ubah. Pasor merupakan kuantitas yang perubahan arahnya bergantung terhadap fungsi waktu. Contoh, pasor antara lain medan magnet dan tegangan yang ditimbulkan oleh arus bolak-balik. Bentuk pasor secara umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, bentuk koordinat kartesius. Nah, rumusnya adalah Z sama dengan A plus vektor B kali J. J-nya itu adalah satuan bilangan imajiner. Terus yang kedua, bentuk koordinat kutub, yaitu Z dikali R sudut theta ya. R besar panjang pasor, theta itu arah pasor. Terus pasor dalam bentuk koordinat kutub dapat diubah ke bentuk koordinat kartesius. Mengubah bentuk koordinat kartesius ke bentuk koordinat kutub diketahui, maka rumusnya adalah berarti R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tangen theta sama dengan B per A. Ini adalah rumus dari mengubah bentuk koordinat kartesius ke bentuk koordinat kutub. Terus yang B, mengubah bentuk kutub ke bentuk kartesius. Kebalikannya, kalau di sini adalah Z sama dengan A plus B kali J, kalau di sini yang mengubah bentuk koordinat kutub menjadi koordinat kartesius adalah Z sama dengan R sudut theta. Maka A-nya itu adalah R kali cos theta, B-nya adalah R kali sin theta. Contoh, diberikan pasor Z sama dengan 3 min 3 akar 3 vektor J. Nyatakan pasor tersebut dalam koordinat kutub. Berarti diketahuinya 2 sama dengan 3 dikurang 3 ya. Terus diperoleh A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 3 akar 3. Berarti R resultannya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar A-nya berapa? A-nya 3 tadi. Berarti 3 kuadrat 9. Terus min 3 akar kuadrat berapa? Akar dari min 3
min 3 akar 2 kuadrat itu didapat hasilnya adalah 27. 9 tambah 27 36. Akar dari 36 adalah 6. Tangen theta B per A min 3 akar 3 per 3. 3 min 3 dibagi 3 itu kan min 1. Min 1 dikali akar 3. Hasilnya adalah min akar 3 ya. Maka hasil dari koordinat kutub Z sama dengan 3 min 3 akar J adalah Z sama dengan 60 kurang lebih sudut 300 derajat ya. Jadi min 3 tangen dari min 3 itu kalau kita rubah ke dalam bentuk theta itu sama dengan 300 derajat. Coba dibuka lagi sudut-sudut istimewa yang ada di situ ya. Yang kedua adalah nyatakan pasor Z sama dengan 8 dan 45 derajat dalam koordinat kartesius. Nah, di sini apa rumusnya? A sama dengan R cos theta sama dengan 8 dikali cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar. Berarti 8 dikali setengah akar 2 sama dengan 4 akar 2. 8 kali setengah, 8 kali 1 bagi 2 4 akar setengah ya. Nah, B nya R cos theta sama dengan 8 kali cos 45 derajat. Sama tadi cos 45 derajat hasilnya sudut istimewanya adalah setengah akar 2, maka didapat 4 akar 2. Jadi hasil dari 8 dan 45 koordinat kartesius itu adalah 4 akar 2 dan 4 akar 2. Nah, lanjut. Operasi pasor. Operasi pasor dapat dikerjakan apabila pasor berbentuk kartesius. Apabila pasor dalam bentuk koordinat kutub maka diubah ke bentuk kartesius terlebih dahulu. Penjumlahan pasor itu rumusnya adalah Z1 sama dengan A1 plus B J pasor vektor dan Z2 A2 plus B2 kali J faktor. Maka rumusnya adalah Z1 ditambah Z2 berarti A1 ditambah B1 J vektor ditambah A2 plus B2 J vektor ya. Maka hasilnya A1 ditambah A2 B1 ditambah B2 J-nya kan ini sama, keluarkan. Berarti dikali A1 ditambah E2 dalam kurung ditambah B1 ditambah B2 kali vektor J. Dan ini yang kedua adalah apabila dua pasor dijumlahkan, maka dari dua buah pasor ini E1 dengan E1 sama dengan atau pasor pertama sama dengan vektor A1 sin sama dengan E2 sama dengan A2 sin theta. Maka penjumlahan E1 dan E2 dirumuskan. Nah, ini rumusnya ada ya. Rumusnya adalah E sama dengan E1 ditambah E2 akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A kali 1 kali A2 kali cos theta dan sin ya. Nah, selanjutnya pengurangan pasor. Pengurangan pasor berarti tinggal dikurangkan saja. Kalau tadi waktu penjumlahan Z1 dikurang Z2 kan A1 ditambah A2 ditambah terus dalam kurung B1 ditambah B2 kali J vektor. Kalau sekarang tanda plus yang di dalam kurung rubah ke dalam min. A1 dikurang A2 ditambah B1 dikurang B2 kali vektor J. Nah, untuk pembahasan di pertemuan kedua silahkan dipelajari dan dipahami. Nanti diskusi dan tugas kalian kerjakan ya. Ibu tunggu nilainya. Ibu tunggu pengerjaan kalian dan absen ya. Wajib absen. Kalau kalian sekali saja tidak absen, nanti kesananya kalian tidak akan bisa absen lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.